Saya Kenan Prasetyo Kurniawan dengan NIM 115 akan menyampaikan latar belakang dari penyusunan student project kami mengenai dampak jangka panjang kekerasan pada anak. Sebagai pembuka, kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah kesehatan sekaligus juga masalah hukum yang terus meningkat di berbagai negara termasuk Indonesia. Dan data dari berbagai lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa terus terjadi peningkatan pada kasus kekerasan anak. Salah satunya dari Simfoni PPA atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menunjukkan bahwa kekerasan anak yang terjadi di Indonesia terus meningkat mencapai hingga 19.628 kasus pada 2024. Dan selanjutnya, berbagai penelitian neurobiologi menunjukkan bahwa paparan kekerasan pada anak dapat menyebabkan perubahan permanen pada struktur dan fungsi otak. Tentunya ini juga akan berdampak pada gangguan kognitif, kemampuan akademik, bahkan juga ini akan menjadi berdampak panjang sampai anak-anak ini tumbuh menjadi remaja dan dewasa. Dan korban-korban dari kekerasan anak ini cenderung memiliki gangguan mental seperti depresi dan juga niatan untuk bunuh diri. Bahkan terjadi juga perubahan perilaku pada mereka hingga pada akhirnya mereka pun ikut melakukan kekerasan bahkan sampai ke penyalahgunaan narkoba. Dan dari perspektif forensik, tentunya peran dokter forensik menjadi salah satu peran yang penting dalam penanganan multidisipliner akibat kekerasan terhadap anak yang menjadi isu kesehatan yang tentunya beririsan dengan hukum. Dokter forensik ini juga memiliki peran penting dalam mendokumentasikan segala tanda-tanda kekerasan anak yang nantinya akan menjadi bukti di persidangan, serta membantu juga untuk memahami pola kekerasan berulang yang berdampak panjang di kekerasan pada anak. Pemahaman mengenai dampak jangka panjang ini penting untuk memastikan bahwa proses penilaian tidak hanya berfokus pada luka akut, tetapi juga mempertimbangkan implikasi medis dan psikososial di masa depan. Perkenalkan, nama saya Gabriel Nusa, dari NIM 181. Hari ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah: yang pertama, apakah definisi kekerasan anak? Dua, apakah faktor risiko dan faktor protektif kekerasan anak? Tiga, bagaimana neurobiologi trauma pada anak? Empat, bagaimana dampak kekerasan anak? Lima, apakah upaya pencegahan dan intervensi kekerasan anak? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang ketiga, tujuan penulisannya. Yaitu tujuan penulisan ini sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui definisi kekerasan anak. Yang kedua, mengetahui faktor risiko dan faktor protektif kekerasan anak. Yang ketiga, menjelaskan neurobiologi trauma pada anak. Yang keempat, mengetahui dampak kekerasan anak. Dan yang kelima, menjelaskan upaya pencegahan dan intervensi kekerasan anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penulisannya. Manfaat penulisan ada dua: manfaat teoritis, yaitu menambah literatur anti kekerasan pada anak di Indonesia, dan manfaat praktis, yaitu mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan kekerasan pada anak dan mendukung program pemerintah terkait upaya menurunkan kasus kekerasan pada anak. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vino Victoria dengan 3 digit NIM 003. Jadi definisi kekerasan anak itu meliputi segala bentuk kelalaian baik berupa penganiayaan terhadap fisik, psikis atau psikososial seksual hingga pengabaian atau penelantaran yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh maupun pihak yang memiliki tanggung jawab atau dipercaya untuk merawat anak. Dimana dari tindakan-tindakan tersebut menimbulkan efek yang bersifat jangka panjang, baik menyerang secara psikis, emosional maupun fisik. Baik, sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Anindya Indra Kumari dengan 3 digit NIM Mahir 228. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dan juga faktor protektif dari kekerasan pada anak. Untuk faktor resikonya sendiri, kekerasan pada anak dipengaruhi oleh kondisi orang tua, seperti gangguan kesehatan mental, penyalahgunaan zat, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga stres ekonomi. Anak dengan usia yang kecil memiliki kebutuhan khusus atau memiliki riwayat kekerasan memiliki resiko yang lebih tinggi. Untuk faktor lingkungan seperti kemiskinan area, lemahnya koneksi sosial, dan juga terbatasnya layanan sosial juga meningkatkan peluang terjadinya kekerasan pada anak. Untuk faktor protektif meliputi hubungan pengasuhan yang hangat, keterikatan aman, kemudian dukungan sosial keluarga dan komunitas. Dan akses pada layanan penguatan pengasuhan seperti dukungan ekonomi keluarga, lingkungan yang kohesif, dan juga sekolah yang suportif dapat menurunkan risiko kekerasan serta meningkatkan ketahanan pada anak.
Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Dina Pranyani dengan 3 digit NIM terakhir dalam 7. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai neurobiologi trauma pada anak. Jadi paparan trauma interpersonal yang berulang atau penganiayaan masa kanak-kanak termasuk pelecehan dan penelantaran secara mendalam ini akan mengubah perkembangan neurobiologis yang menjadikannya faktor resiko untuk berbagai kondisi dari psikopatologis. Perubahan ini mencakup hipokampus yang menyusut, amigdala yang hiperaktif, dan korteks prefrontal yang fungsinya terganggu mengakibatkan defisit parah pada fungsi eksekutif dan regulasi emosi. Jenis penganiayaan yang berbeda yaitu berupa fisik, verbal, ataupun seksual memicu perubahan spesifik pada sirkuit sensorik dan juga sirkuit limbik. Dampak utamanya adalah defisit parah pada regulasi emosi dan fungsi kognitif yang meningkatkan risiko gangguan mental jangka panjang pada anak-anak. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Stefinski Sri Putragung dengan 3 digit NIM terakhir atau 01, dan di sini saya akan menjelaskan terkait dampak jangka panjang kekerasan anak. Baik, di sini terdapat 2 dampak, yaitu dampak secara fisik maupun dampak secara psikologis. Nah, untuk dampak secara fisiknya, kekerasan anak dapat menyebabkan perubahan fisiologis dalam jangka panjang, yakni aktivasi stres kronis dalam HPA aksis sehingga meningkatkan produksi kortisol, yang kemudian akan mengarah pada risiko meningkatnya penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Selain itu, gangguan sistem imun juga menjadi terganggu, yakni anak menjadi lebih mudah sakit dan mudah mengalami inflamasi kronis. Lalu juga terdapat gangguan pertumbuhan dan perkembangan fisik seperti gagal tumbuh, gangguan nutrisi, dan kesehatan reproduksi yang tidak optimal. Kemudian juga bisa timbul nyeri kronis seperti nyeri kepala, muskuloskeletal, dan gastrointestinal. Lalu untuk dampak psikologisnya secara jangka panjang bisa menimbulkan ansietas atau kecemasan, lalu depresi, post-traumatic stress disorder dan gangguan tidur, serta terganggunya regulasi emosi, yakni self-esteem yang rendah, dan bisa menimbulkan risiko perilaku yang merugikan seperti merokok, alkohol, atau penyalahgunaan zat. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nyoman Ngurah Bagus Kurniarta Atmaja dengan 3 digit terakhir 095. Saya akan melanjutkan dampak kekerasan terhadap perkembangan sosial dan juga interpersonal. Di mana dampak pertama adalah kerusakan secure base, yaitu rasa aman dari pengasuh yang dapat menjadi fondasi kemampuan menjalin hubungan. Di mana korban kekerasan biasanya tumbuh dengan pola pikir bahwa dirinya tidak layak dicintai ataupun dihargai, dan orang lain dapat dipersepsikan sebagai sumber ancaman, sehingga hal ini dapat mengganggu relasi interpersonal dan juga menyebabkan kewaspadaan tinggi dan juga kesulitan untuk membangun kepercayaan dengan orang lain. Kemudian dampak lainnya yaitu hostile attribution bias, di mana hal ini terdapat kerusakan kelekatan yang dapat mempengaruhi cara korban memproses informasi sosial. Contohnya adalah terdapat isyarat netral seperti bicara normal, ekspresi wajah datar, ataupun keterlambatan respons, tetapi malah dipersepsikan sebagai penolakan oleh korban ini. Kemudian bias ini juga dapat memicu respons defensif seperti menarik diri, bersikap tegang, atau bereaksi berlebihan, sehingga interaksi interpersonal dapat menjadi konflik. Lalu terdapat dampak lainnya yaitu isolasi sosial dan juga kesepian kronis, di mana paparan kekerasan terbukti berhubungan dengan kuat dengan meningkatnya kesepian emosional, depresi, dan kecemasan di masa dewasa. Dan isolasi ini muncul karena adanya ketakutan intens terhadap viktimisasi ulang atau penolakan interpersonal. Baik, jadi sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Felina Putri Maranatha dengan 3 digit terakhir 206. Saya izin menjelaskan mengenai dampak terhadap perkembangan sosial dan interpersonal, yaitu ketidakpercayaan interpersonal. Jadi dengan pengalaman dikhianati pengasuh atau orang yang seharusnya melindungi menghasilkan ketidakpercayaan mendalam terhadap orang lain, sulit membangun persahabatan jangka panjang, cenderung ragu membuka diri, dan seringkali curiga terhadap niat baik orang lain. Hal ini membuat korban memiliki jaringan dukungan sosial yang lebih kecil yang berkontribusi pada meningkatnya kerentanan psikologis. Kemudian transmisi antar generasi dari orang tua yang memiliki trauma masa kecil sering kesulitan
memberikan pengasuhan yang responsif dan sensitif terhadap emosi anak. Gejala trauma seperti ingatan intrusif atau respons stres berlebih dapat mengganggu kemampuan merespons kebutuhan anak. Hal ini meningkatkan risiko anak mengalami kelekatan tidak aman yang kemudian berkaitan dengan munculnya masalah psikologis, perilaku, dan relasi sosial di masa depan, menghubungkan kekerasan masa kecil dengan siklus antar generasi. Dan yang terakhir adalah dampak pada hubungan romantis dan risiko IPV. Riwayat kekerasan masa kecil secara signifikan meningkatkan risiko keterlibatan dalam intimate partner violence atau IPV, terutama kekerasan psikologis. IPV dapat muncul dalam dua bentuk, yaitu yang pertama adalah reviktimisasi dan yang kedua adalah perpetrasi. Untuk reviktimisasi adalah korban menyerupai pola relasi masa kecil dan kembali menjadi korban kekerasan. Dan perpetrasi adalah trauma mengaruhi regulasi emosi sehingga individu menggunakan kontrol atau agresi sebagai mekanisme bertahan dalam hubungan. Baik, sekian dari saya. Untuk yang selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Nadira Santiasa dengan 3 digit indikator atau 3. Di sini saya akan membahas tentang dampak kekerasan pada anak pada ekonomi dan juga kualitas hidup. Jadi dari penelitian Harvard ini mengungkapkan bahwa kekerasan pada anak dan pelantaran pada masa kanak-kanak itu tidak hanya berdampak pada kesehatan mental dan juga perilaku, tapi juga memiliki konsekuensi ekonomi jangka panjang yang serius. Nah, individu ini yang pernah mengalami maltreatment ini menunjukkan pencapaian pendidikan yang lebih rendah, peluang kerja yang terbatas, mendapat puncak yang berkurang hingga $500,000 per tahun, serta aset yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan masa kecil secara langsung memengaruhi kualitas hidup dewasa dan berpotensi memperlebar kesenjangan antara kelompok sosial ekonomi. Di sisi lain, kerugian ekonomi juga terjadi akibatnya rendahnya produktivitas individu yang mengalami kekerasan masa kecil. Sebenarnya dapat diimbangi melalui program pencegahan. Contohnya dengan program kunjungan rumah oleh perawat pada keluarga. Risiko terbukti mengurangi kasus kekerasan hingga 50%. Sehingga meskipun biaya cukup besar, nilai ekonomi dan juga peningkatan pendapatan sepanjang hidup berhasil cegah dari kekerasan jauh mau melampaui biaya intervensi. Teman ini juga menjelaskan bahwa pencegahan kekerasan pada anak ini bukan hanya investasi sosial, tapi juga strategi ekonomi yang dapat memberikan keuntungan besar bagi individu dan juga masyarakat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nikade Amanda Dian Kumala dengan 3 digit terakhir 039. Di sini saya akan membahas mengenai dampak kualitas hidup pada kekerasan anak. Jadi untuk kualitas hidup itu memiliki pengertian bahwa kesejahteraan menyeluruh yang meliputi dimensi fisik, mental, sosial, dan juga lingkungan. Jadi dia lebih dari kebutuhan dasar yang mencakup kepuasan hidup, makna, dan juga rasa aman sehari-hari. Nah, jadi pada kekerasan pada anak ini, korban terutama pada anak dan juga remaja ini dia menghadapi kendala yang serius. Jadi untuk trauma jangka panjangnya, kekerasan dapat menyebabkan konsekuensi yang mempengaruhi kesehatan mental dan kemampuan membangun hubungan interpersonal yang sehat. Kemudian juga dampak psikologis dan juga sosialnya. Jadi adanya efek trauma pada masa kanak-kanak dapat berlanjut hingga remaja dan juga dewasa jika tanpa adanya intervensi. Jadi korban-korbannya itu berjuang dalam mengembangkan kompetensi sosial mereka, membangun keyakinan diri, dan juga mempertahankan semangat belajar. Baik, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin dokter perkenalkan nama saya Raka Bedrisyanto dengan 3 digit 34. Saya akan melanjutkan bagian untuk pencegahan dan intervensi. Jadi di sini kita akan menggunakan dasar berupa sebuah framework yang digunakan antara kolaborasi dari WHO dan berbagai organisasi kesehatan lainnya dan perlindungan anak lainnya berupa INSPIRE. Nah, di sini INSPIRE merupakan sebuah kumpulan strategi evidence based yang digunakan untuk mencegah dan menangani kekerasan pada anak dan remaja yang dapat diaplikasikan dalam berbagai tingkat, mulai dari negara, pemerintah, organisasi non-profit maupun sampai ke individu. Jadi di sini INSPIRE terdiri dari yang pertama yaitu I. I merupakan Implementation of Enforcement of Laws yang menekankan pembuatan undang-undang dan kebijakan hukum yang melarang serta mempidanakan kekerasan terhadap anak, serta undang-undang yang mengurangi faktor terkait seperti akses senjata dan juga penyalahgunaan alkohol. Lalu ada N di sini berupa Norms and Values yang menekankan pentingnya norma dan nilai sosial yang baik seperti didikan tanpa kekerasan dan juga norma kesetaraan gender yang menekan atau membahayakan yang harus diubah ataupun dihapus. Lalu juga ada S berupa Safe Environment. Di sini menekankan pentingnya penciptaan serta penjagaan lingkungan yang aman untuk anak seperti di sekolah, komunitas, serta ruang publik seperti taman bermain. Lalu ada P, yaitu Parent Caregiver Support, yang menekankan pentingnya dukungan
bagi orang tua dalam bentuk penyediaan layanan pendidikan bagi orang tua serta layanan home visit untuk pendidikan tersebut. Dan itu juga ada Income and Economic Strengthening yang berfokus pada program-program dukungan ekonomi untuk keluarga agar bebas dari tekanan ekonomi yang merupakan sebuah faktor atas munculnya kekerasan pada anak. Ada juga R, Response and Support Services yang menekankan pentingnya penyediaan layanan proteksi, konseling, serta rehabilitasi bagi korban kekerasan anak. Dan terakhir ada E di sini yang merupakan Education and Life Skills yang menekankan pentingnya penyetaraan akses pendidikan bagi semua anak dan remaja, pendidikan seks, serta juga keterampilan hidup bagi anak-anak dan remaja. Sekian dari Inspire yang bersifat sebuah strategi yang multisektoral dan antar semua pihak. Sekian dari saya akan persilakan ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Kenny Bibo dengan NIM 091. Di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan pada student project kali ini. Jadi kesimpulannya sini ada yang pertama, kekerasan anak merupakan fenomena multidimensi yang memengaruhi perkembangan biologis, psikologis, sosial, hingga ekonomi sepanjang hidup. Kemudian trauma masa kecil ini meninggalkan jejak neurobiologis spesifik yang memengaruhi fungsi kognitif, regulasi emosi, dan cara individu membentuk hubungan sosial. Dan dampaknya ini dapat berlanjut lintas generasi dan berkontribusi terhadap kerugian ekonomi individu maupun masyarakat. Faktor protektif dan intervensi dini ini juga memainkan peran besar dalam mencegah dan memulihkan dampak jangka panjang. Kemudian untuk pencegahan kekerasan anak ini bukan hanya isu kesehatan dan sosial, tapi juga investasi masa depan bangsa. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kazim dengan 3 digit Integrity 159. Saran dari kami yaitu pada saat ini penelitian mengenai dampak kekerasan pada anak sudah diteliti di berbagai belahan dunia. Akan tetapi mengapa di Indonesia masih terjadi kasus kekerasan pada anak? Itulah yang membuktikan bahwa Indonesia tidak membutuhkan literatur baru mengenai hal tersebut. Indonesia hanya membutuhkan pengimplementasian langsung atas literatur yang sudah ada. Maka dari itu, kami sebagai penulis mengharapkan bahwa tidak hanya penulis, tetapi para pembaca juga bisa mengimplementasikan setidaknya dalam lingkup diri dan juga keluarga masing-masing, agar nantinya pengimplementasian atas literatur mengenai dampak pada kekerasan pada anak itu dapat ditiru oleh masyarakat sekitar juga. Sekian dari kami, terima kasih.